Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita selanjutnya pada hari ini adalah tentang gerak vertikal. Jadi gerak vertikal ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan. Karena dia merupakan GLBB, berarti persamaan yang akan kita gunakan nanti adalah persamaan GLBB. Ada 3 kemarin yang kita bahas. Yang pertama VT sama dengan V0 tambah AT, yang kedua S V0 T tambah setengah AT kuadrat, yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Nah, untuk gerak vertikal itu sendiri ada 2 jenis. Yang pertama adalah gerak vertikal ke bawah, kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Kita jelaskan satu-satu. Ini contoh dari GLBB sebenarnya. Jadi gerak vertikal ke bawah misalnya buah yang jatuh dari pohonnya. Nah, jadi kalau ada buah yang jatuh dari pohonnya, geraknya seperti itu. Kalau kita perhatikan, geraknya semakin ke bawah semakin cepat. Jadi ini kalau di sini adalah kecepatan awalnya, di sini kecepatan akhir, maka geraknya itu akan dipercepat. Kenapa dipercepat? Karena adanya gravitasi. Berarti percepatannya nanti sama dengan percepatan gravitasi. Nah, itu gerak vertikal ke bawah. Berarti A-nya nanti nilainya sama dengan G, percepatan gravitasi. Yang mana kalau untuk yang di dekat permukaan bumi, nilai G itu sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Atau sering juga dibulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, itu untuk percepatannya kalau dia gerak vertikal ke bawah. Jadi kalau seperti itu, kalau kita lihat persamaan GLBB tadi, berarti persamaan VT sama dengan V0 tambah AT akan menjadi VT sama dengan V0 ditambah GT. Berarti kita mengganti A dengan G. Jadi VT V0 AT dirubah menjadi VT sama dengan V0 GT. Nah, bagaimana dengan persamaan yang kedua? S V0 T tambah setengah AT kuadrat. Nah, kalau S V0 T tambah setengah AT kuadrat, maka kita rubah menjadi karena S itu adalah jarak tempuh. Nah, berarti jarak tempuh berarti dari awal sampai akhir. Nah, pada gerak vertikal, jarak tempuh disebut dengan H atau tinggi. Jadi jarak S diganti dengan tinggi H. Jadi makanya persamaan ini akan kita rubah S-nya menjadi H V0 T tambah setengah GT kuadrat. Jadi persamaan yang kedua ini dirubah menjadi H sama dengan V0 T tambah setengah GT kuadrat. Jadi S-nya diganti dengan H atau tinggi. Jadi jarak diganti dengan tinggi. Demikian untuk persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, maka menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita tuliskan persamaannya di sini, VT V0 tambah AT menjadi VT V0 tambah GT. S kita rubah menjadi H V0 T tambah setengah GT kuadrat. Kemudian yang ketiga menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH. Kemudian yang kedua adalah gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas itu contohnya misalnya bola yang dilempar ke atas. Jadi kalau kita melempar bola ke atas, tentu semakin ke atas semakin lambat sebelum dia jatuh lagi atau turun lagi. Jadi semakin ke atas tentu geraknya semakin lambat, akhirnya berhenti dan turun lagi. Berarti kalau yang seperti itu berarti geraknya kebalikan dari yang tadi ya. Berarti kalau di sini kecepatan awal, ini kecepatan akhir, berarti geraknya itu diperlambat. Kalau geraknya diperlambat berarti percepatannya adalah negatif. Negatif berapa? Ya negatif percepatan gravitasi. Karena yang menyebabkan dia diperlambat tadi ya karena gravitasi. Berarti percepatannya adalah sama dengan negatif percepatan gravitasi.
Jadi kalau seperti itu, maka persamaan VT sama dengan V0 tambah AT tadi menjadi VT sama dengan V0 dikurang GT. Jadi A-nya kita rubah menjadi min G, maka VT sama dengan V0 dikurang GT. Sedangkan persamaan yang kedua, S V0T tambah setengah AT kuadrat, sama, S itu adalah jarak, maka jarak diganti dengan tinggi. Berarti H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Sedangkan yang terakhir, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2S, kita rubah menjadi VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Jadi perbedaannya cuma itu, untuk percepatannya diganti dengan negatif G atau negatif percepatan gravitasi. Nah, jadi makanya bisa kita simpulkan untuk graf vertikal ke atas, persamaannya VT V0 kurang GT, H V0T kurang setengah GT kuadrat, dan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Nah, kita lihat contoh soalnya. Contoh soal sebuah peluru. Ini peluru, T-nya diganti R. Ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Di tempat yang memiliki percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Tentukan A kecepatan peluru pada saat berada pada ketinggian 25 meter di atas tempat penembakan. Yang B tinggi maksimum yang dicapai peluru. Jadi kalau bisa kita gambarkan seperti ini, nah, peluru ditembakkan, berarti geraknya vertikal ke atas, ditembakkan ke atas, semakin ke atas semakin lambat, semakin ke atas semakin lambat, akhirnya berhenti, kemudian dia jatuh lagi. Jadi kita melihat geraknya sebelum dia jatuh, gitu ya. Berarti kita buat diketahuinya yang 30 meter per sekon ini adalah kecepatan awalnya, berarti V0 30 meter per sekon, artinya kecepatan pada saat dia berada pada peluru tadi. Kemudian di sini adalah G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya kecepatan peluru pada saat berada pada ketinggian 25 meter di atas tempat penembakan. Berarti bukan di sini ya, bukan di atas sekali, tapi di jarak 25 meter, kira-kira di sini. Jadi kita kira-kirakan di sini. Nah, jadi hanya 25 meter. Berapa kecepatan pada saat di situ? Jadi kecepatan pada saat di sini ini berapa? Itu yang ditanya yang pertama. Yang kedua ditanya tinggi maksimum. Kalau tinggi maksimum berarti yang di atas sekali. Berarti H maksimumnya itu berapa di sini? Nah, itu yang ditanya. Nah, penyelesaiannya kita menggunakan persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat kurang 2GH. Kenapa kita harus menggunakan persamaan yang ini? Kita lihat persamaan yang tadi. Kalau kita gunakan persamaan yang pertama, VT V0 kurang GT, kita belum punya T. Berarti kalau nggak ada T-nya, kita nggak bisa menentukan berapa VT-nya. Yang kedua juga gitu. Berarti ada T-nya, berarti nggak bisa ditentukan berapa VT-nya. Berarti yang bisa kita gunakan adalah persamaan yang ketiga, karena di sini tidak ada T-nya. Jadi makanya kita gunakan persamaan yang ketiga karena T-nya belum diketahui. Kita masukkan nilainya, VT kuadrat sudah ada tadi nilainya, VT yang dicari ya. V0 kuadrat itu adalah 30, berarti 30 kuadrat dikurang 2 kali G-nya 10, karena diketahui gravitasi 10, dikali H, tingginya 25. H 25. Maka kita selesaikan perkaliannya dulu. 30 kuadrat 3 kali 3 9, berarti 900, 2 kali 10 20, 20 kali 5 berarti 500. Maka 900 dikurang 500 sama dengan 400. Ini masih dalam bentuk VT kuadrat. Yang kita cari VT saja. Berarti kalau untuk mencari VT saja, maka kita akarkan. VT sama dengan akar 400. Akar 400, berarti akar 4 kan 2. Akar 110, berarti 2 kali 10, berarti 20 meter per sekon. Berarti kecepatan pada saat di jarak 25 meter ini adalah 20 meter per sekon. Kemudian yang B, tinggi maksimum, tinggi pada saat di sini. Ya. Karena tadi dia geraknya diperlambat, semakin lama semakin lambat, berarti kecepatan di titik tertinggi adalah 0. Berarti dia diam. Kalau dia tidak diam, dia nggak akan mungkin turun lagi. Jadi semakin lama semakin lambat, semakin lama semakin lambat, akhirnya dia berhenti sebentar, kemudian baru dia jatuh lagi. Jadi makanya berarti kecepatan di titik tertinggi itu sama dengan 0. Berarti VT-nya adalah 0. Itu yang perlu kita tekankan. Berarti kita tetap menggunakan persamaan yang ini, cuman VT-nya adalah 0.
karena kecepatan di titik tertinggi adalah 0. Jadi dia diam sebelum dia jatuh lagi. Kita masukkan nilainya. 0 kuadrat sama dengan 30 kuadrat. V0 nya tetap tadi 30 ya, 30. Kemudian dikurang 2 kali G, 2 kali 10, H-nya yang dicari. Berarti H maksimum yang dicari. Jadi bukan yang 25 ini, tapi H maksimum yang dicari. 0 kuadrat sama dengan 0, 30 kuadrat sama dengan 900, 2 kali 10, 20, 20H. Caranya untuk menyelesaikan yang ini berarti kita pindah ruas. Yang negatif akan berubah menjadi positif kalau dia pindah ruas ke sebelah kiri. Berarti 20H positif sama dengan 900. Nah, untuk menentukan H, berarti H sama dengan 900 bagi 20. 9 bagi 2 berarti 4,5, berarti 45 meter. Jadi jarak tertinggi yang dicapai peluru tadi adalah 45 meter sebelum dia jatuh lagi. Nah, itu penyelesaiannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi intinya untuk gerak vertikal ada dua jenis, yaitu gerak vertikal ke bawah dengan vertikal ke atas. Bedanya pada G-nya. Kalau gerak vertikal ke bawah G-nya positif, gerak vertikal ke atas G-nya negatif. Demikian, semoga bisa dipahami.